Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Ini adalah Minggu 753 dan mega projectnya adalah hari Minggu. Langsung saja ini kita masuk di dalam Blessing in Disguise seri yang keempat. Dan nanti sore seri kelima. Ini sudah saya tulis di dalam buku saya, Masalah Adalah Berkat. Itu saya tulis di tahun 2000, sekitar itu. Jadi saudara, itu pun buku saya tulis bukan karena saya terinspirasi teman-teman lain, tetapi itu yang saya alami bersama dengan Tuhan ketika saya punya persoalan demi persoalan, persoalan demi persoalan ketika saya menikah dari anak seorang pendeta. Itu timbullah persoalan demi persoalan, namun akhirnya kami tahu masalah itu adalah berkat. Sehingga setiap orang ketika percaya kepada Tuhan, kerap kali kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri orang lain. Kenapa aku ikut Tuhan? Kenapa aku sejak dari Kristen? Kenapa aku sungguh-sungguh kok punya masalah? Mereka tidak tahu bahwa masalah itu tetap ada selama kita ada di dunia. Oleh karena itu, saya tulis di dalam buku saya Masalah Ada Berkat, poin pertama, masalah adalah alat promosi. Itu yang harus kita sadari. Bahwa masalah itu bukan masalah yang membuat kita hancur. Masalah itu tidak membuat kita semakin putus asa dan bunuh diri. Banyak orang mengalami seperti itu dan kemudian dia mengambil keputusan sendiri. Padahal masalah itu adalah alat promosi untuk mengangkat seseorang. Kita lihat dulu perikopnya Markus pasal 6 ayat ke-45 sampai 52. Yaitu ketika Tuhan berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Baitsaida. Belum. 45. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. 46. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau Galilea, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin saka, karena posisi danau itu di bawah, sedangkan di sekitar danau Galilea itu bukit-bukit semuanya. Sehingga bisa melihat dari jauh bagaimana angin, bagaimana badai dan kondisi di danau itu. Maka kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, janganlah takut. Lalu Yesus naik ke atas perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum mengerti dan hati mereka tetap degil. Puji Tuhan saudara, kalau kita lihat dalam kitab yang lain, Injil yang lain, dituliskan bagaimana kemudian Petrus itu mengatakan kepada Yesus, kalau engkau itu Tuhan suruh aku berjalan di atas air. Maka Tuhan berkata, marilah. Kemudian Petrus pun berjalan di atas air. Namun ketika Petrus sedang berjalan di atas air dan menatap Yesus, dia merasakan tiupan angin dan dia takut. Kemudian dia tenggelam. Puji Tuhan. Saudara, jadi di sini kita melihat setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita. Saudara harus tahu, kita harus tenang, kita harus percaya. Jangan sampai kita diatur oleh masalah itu, sehingga kemudian kita menjadi problem maker dimanapun juga kita berada. Karena mungkin kita stres, mungkin kita depresi, mungkin kita tidak bisa berpikir, kemudian mungkin kita kalut, kita ambil tindakan seenaknya, emosi dan sebagainya. Oleh sebab itu setiap masalah itu adalah alat promosi untuk mempromosikan seseorang. Nah,
Tapi jangan berarti kita buat masalah. Banyak orang Kristen itu saudara kita melihat buat masalah terutama di zamannya sosial media ini supaya dia terkenal. Itu berbahaya sekali. Tetapi saudara, masalah yang datang tiba-tiba yang tak kita pikirkan, percaya itu adalah alat promosi. Contohnya ketika masalah ini terjadi, apa yang terjadi saudara? Yaitu Petrus dipromosikan untuk berjalan di atas air. Kalau tidak ada masalah, goncangan, badai, persoalan, selamanya kita tidak akan pernah membaca seorang murid Yesus berjalan di atas air. Kita akan selalu berkata bahwa Yesus itu berjalan di atas air dan kita tidak pernah mampu. Tetapi Yesus itu bukan hanya Tuhan yang mengalahkan hukum alam, tetapi dia Tuhan juga yang atas manusia. Sehingga dia bisa memberikan kuasanya kepada manusia. Sehingga setiap orang yang percaya, walaupun kita manusia biasa, berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan melewati setiap masalah. Bahkan mungkin hukum alam sekali-sekali pun Tuhan akan juga buat kita bisa melawannya. Tetapi tidak selalu seperti itu. Contoh-contoh terjadi banyak ketika mendung, hujan, lebat di tengah-tengah misi. Tapi kemudian ada kuasa Tuhan. Walaupun mendung, walaupun sedang hujan. Tapi kalau tiba-tiba kuasa Tuhan bekerja melalui pelayan Tuhan berhenti, maka berhenti juga. Sampai acara selesai, kemudian hujan. Nah inilah yang saya inginkan supaya saudara tahu. Bahwa masalah jangan dihadapi dengan ketakutan. Contoh-contoh jelas sekali Daud. Daud itu seorang penggembala kambing dan domba. Ya orangnya imut-imut saudara. Lain dengan kakak-kakaknya yang besar. Bangsa Israel kemudian tiba-tiba berhadapan dengan seorang yang besar sekali. Namanya Goliat. Ya 2 meter lebih lah saudara. Belum tombaknya, perisainya, pedangnya. Itu kalau orang pun tidak bisa angkat 1 orang itu. Mesti harus 2 orang. Tapi dia bisa angkat dengan sendirian. Itu pun dia bisa pegang yang berat ini sama yang berat ini. Kalau kita pikir ini mesti diangkat 4 orang. Tapi bagi dia tuh hal kecil. Sehingga Saul yang rata-rata lebih tinggi dari orang Israel tidak berani menghadapinya. Mereka 40 hari. Mereka tuh menghadapin, gak bisa, diem, gak bisa. Saya tahu 40 hari itu mereka pasti ada doa, ada puasa. Tapi tidak ada tindakan iman. Mereka tidak melihat bahwa masalah itu adalah alat promosi. Mereka melihat masalah itu adalah alat untuk membinasakan mereka. Untuk mengalahkan mereka. Untuk menghancurkan mereka. Sehingga mereka berdoa, puasa. Tetapi tidak pernah berhenti. Itulah menunjukkan orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Tapi cara berpikirnya berbeda. Paradigmanya itu saudara belum dirubah. Bersama dengan Tuhan. Kita akan melakukan perkara yang besar. Berarti ada masalah besar. Kita akan bersama Tuhan akan merubahnya. Maka muncullah Daud ketika membawa makanan itu kepada kakak-kakaknya. Nah kemudian Daud mendengar bagaimana Goliat menantang-nantang. Terus dia mulai ngelawan Goliat. Kakaknya bilang, hei kamu, mungkin anak bandel, saudara. Kamu datang di sini dan sebagainya. Tapi kemudian dia bilang, saya berani ngadepin. Saul takut kamu gak ada pengalaman. Dikasihlah baju perangnya, dikasihlah alat perangnya. Malah Daud merasa, lu kok tambah berat gitu saudara. Gak mampu aku jalan. Tapi akhirnya dilepaskan. Dan kemudian Daud mengalahkan Goliat. Kenapa? Karena bagi Daud, Goliat itu adalah alat promosi. Dari gembala, kambing dan domba menggembalakan umat Tuhan. Sama seperti Petrus dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Melalui masalah saudara, kita diseberangkan Allah. Cara berpikir kita
Dan kita harus tahu bahwa itu alat promosi. Seandainya saudara suatu hari difitnah, walaupun saudara tidak melakukan, mungkin digosipkan, enggak usah saudara sampai kita stres berkelebihan. Ya tetap kita netralkan sebisa mungkin. Namun percayalah, kalau kita tidak melakukan yang salah, itu alat promosi di tangan Tuhan. Tuhan punya alat promosinya, bukan manusia, saudara. Promosinya Tuhan kalau mempromosikan luar biasa. Dan akhirnya kita lihat dulu firman Tuhan dalam 1 Samuel 17:32 sampai dengan 39. Paradigma kita harus dirubah. Kita tidak boleh buat masalah. Tapi ketika kita ada masalah, kita tidak boleh lari dan putus asa. Apalagi sampai bunuh diri. Tapi kita harus melihatnya bahwa itu alat promosi di tangan Tuhan. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu mengajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah diajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dikenakan baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya dan dia mengalahkan Goliat itu. Dan dia mengatakan bagaimana dia ditonton Tuhan untuk mengalahkan singa, mengalahkan beruang. Beruang itu kalau berdiri mau tinggi, saudara. Ya 2 meter lebih kalau itu beruang yang dikutub itu. Bagaimana dia bisa mengalahkan, narik janggutnya, mukul. Singa yang menerkam dia bisa lawan. Sehingga Daud ketika melihat Goliat ini, dia melihat seperti singa sama beruang. Bahkan mungkin dia berkata dalam hatinya, loh itu beruang kecil. Papanya ajak saya bunuh, apalagi anaknya muncul. Goliat itu dianggap anaknya beruang, saudara. Karena dia anggap sudah biasa. Itulah namanya alat promosi. Ketika Daud mengalahkan itu, maka Daud pun jadi menantu raja. Dari gembala menjadi menantu raja. Oh, jauh sekali melewati persoalan yang begitu banyak. Kadang-kadang persoalannya begitu banyak, kalau saudara lulus, itu lompatannya tinggi. Tapi kalau persoalannya kecil, saudara gak lulus, jatuhnya juga dalam. Tetapi saudara, persoalan besar atau kecil, jangan melihat besar kecilnya. Lihat Tuhannya itu. Puji Tuhan. Makanya kalau kita melihat, poin kedua, masalah adalah pelatihan. Melatih dari singa, bagaimana Daud dilatih untuk melawannya. Kemudian beruang. Bukan hanya itu, dia dilatih untuk punya tanggung jawab kepada domba kambingnya. Mungkin bagi kita mendingan satu kambing mati daripada kita celaka. Tetapi Daud tidak punya tanggung jawab. Tuhan melatih dia itu dari segi macam-macam. Pelatihan, mentalnya, tanggung jawabnya. Saudara, bagaimana?
Akhirnya Daud terus dihadapkan kepada Goliat. Sehingga kemudian dia menjadi menantu raja. Tidak cukup. Itu ada proses kemudian. Sampai dia menjadi raja. Prosesnya apa? Pelatihan lagi. Bagaimana dia harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Saul yang iri, yang ingin membunuh dia berusaha juga untuk selalu mengampuni. Saul yang ingin membunuh dia punya kesempatan untuk membunuh. Dia tidak membunuhnya. Dia dilatih untuk menjadi seorang pemimpin, bukan kuat mengalahkan musuh. Bukan bisa mengubah masalah menjadi berkat. Tetapi bagaimana mengimpartasikan kasih Allah. Ya, mengubah karakter kita. Dari manusia yang egois, manusia yang kuat, harus menjadi manusia yang penuh dengan kasih sayang. Oleh sebab itu poin kedua, masalah adalah pelatihan. Bagaimana? Petrus dilatih. Dilatih untuk apa saudara? Untuk melihat masalah itu jangan dianggap masalah. Tetapi dia harus latihan imannya. Sehingga dia harus keluar dari perahunya. Dan kemudian dia jalan di atas air, teman-temannya pada lihat semua, bisa ya. Akhirnya tuh tenggelam, kaget, tapi minimal bisa. Dari situlah latihan iman. Walaupun di tengah jalan kita mengalami kegagalan, tapi mulailah. Tidak ada seseorang yang dalam pelatihan itu langsung berhasil. Pasti dia akan mengalami pengulangan. Ada bintang film Sylvester Stallone. Ya badannya kayak saya beginilah. Kurang lebih. Dia agak petot-petot sedikit. Dia datang ke saudara. Dia ngomongnya kalau di Indonesia kan agak pelo-pelo. Saya Sylvester Stallone. Saya mau jadi bintang film. Waduh bagaimana ngomong aja miring-miring saudara. Ditolaklah. Dia datang. Sampai ratusan kali. Akhirnya jadi figuran. Pertama figuran, dia diikat karena badannya bagus. Diikat telanjang, saudara. Bayar murah. Tapi saudara melihat, sampai hari ini, bintang film di Amerika, sampai tuanya, yang kita kenal dengan Rambo, itu sangat menarik. Dan dia menjadi bintang utama terus menerus. Kenapa? Karena dia dilatih. Di dalam pelatihan mungkin ada kegagalan, harus mencoba lagi. Tuhan senang ingin melatih. Karena dia juga adalah seorang guru. Dia juga melatih iman kita. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Ini semua sudah saya tulis di dalam buku saya, masalah adalah berkat. Saya bacakan. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantara mereka. Yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Perhatikan ayat ini. Tuhan mengizinkan ada beberapa bangsa, 5 bangsa, diizinkan tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Untuk apa? Melalui mereka Tuhan melatih Israel ya, yang tidak mengenal perang Kanaan supaya mereka ada latihan. Sampai hari ini kalau kita melihat juga ada juga. Di sekitar kita ada masalah, ada penjahat, ada penipu, mungkin juga saudara ada macam-macam. Ada orang yang jahat sama kita, yang memfitnah itu dilatih. Terus, maksudnya hanyalah, jadi punya maksud. Supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Sampai di sini dulu, kita nanti seterusnya ya 3 sampai 6 kita bahas. Kita contohkan lihat Korea. Korea Selatan itu dulu ekonominya di bawah sekali. Semua orang cari Tuhan. Pagi-pagi jam 5 pagi udara dingin antri di gereja. Begitu dibuka mereka dingin-dingin berdoa. Semangatnya tinggi. Dimanapun juga kita melihat ada kebaktian KKR selalu gereja penuh.
Bahkan dia ekspor itu. Penginjil-penginjil keluar semuanya. Di mana ada restoran Korea, di situ ada gereja. Luar biasa. Kalau kita beda. Kalau kita beda. Di mana ada orang Cina, di situ ada restoran Chinese. Beda di situ. Nah, restoran Chinese belum tentu juga ada gereja. Nah, ini ada gereja. Akhirnya kita melihat mereka diberkati susah payah, latihan, doa mental, jatuh bangun, bertekun lagi, pelan-pelan punya duit, anaknya disekolahkan ke Amerika, ke Australia, anaknya dulu sekolah minggu, namanya Daniel, Samuel, Yesaya, Yakub, saudara. Matius, Yohanes, Yudas belum ada. Begitu orang tuanya sudah tua, anaknya pulang sekolah dan kemudian bagus, apa yang terjadi? Negara itu makmur diberkati Tuhan. Maka sekarang saudara lihat Korea. Gereja sepi. Namanya Daniel, saudara, sudah jadi bintang film. Mati muda. Kenapa? Tidak mengenal perang kanan, tahu-tahu dapat berkat. Dipuji orang jadi artis, mentalnya tidak kuat, sepi sedikit bunuh diri. Mati minum obat. Makanya kita kalau punya anak juga sama. Papanya dulu setengah mati. Cari Tuhan, melayani Tuhan. Sampai punya rumah. Anak tahu-tahu nikmati rumah sekolah luar negeri. Pulang, papa digeser. Tuhan izinkan juga terjadi nanti. Makanya di gereja Bes inilah yang adanya regenerasi. Anak-anak muda dikasih kesempatan untuk latihan, untuk misi, menghadapi kepemimpinan, menghadapi fitnaan, kritikan. Nah, dilatih untuk supaya kita membangun pribadi dan masyarakat dengan baik. Nah, ini yang terjadi. Kita teruskan ayat 3. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi, yang mendiami pegunungan Libanon dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka ada di sana supaya Tuhan mencobai orang Israel dengan perantara mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantara mereka. Terus, demikian orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het 2, orang Amori 3, orang Feris 4, orang Hewi, dan orang Yebus. Terus terakhir, mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka, dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak laki-laki orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Inilah celakanya. Diizinkan untuk latihan perang, mereka malah berkompromi dengan dosa. Sepertinya mungkin saudara ditawari perempuan kita anggap itu peluang. Padahal itu tantangan supaya saudara bisa melawannya. Ditawari ini kita ambil itu datang dari Tuhan. Padahal itu Tuhan izinkan kita dilatihnya. Apa yang terjadi? Bangsa Israel kawin mengawinkan, ya gak salah. Persoalannya iman mereka runtuh. Mereka kawin ke sana ikut menyembah Allah mereka. Orang sana masuk ke tempat kita, ambil anak kita ikut menyembah Allah mereka. Berarti imannya rapuh. Padahal mereka mengetahui bagaimana Musa, bagaimana perjalanan laut terbelah menjadi dua, bagaimana Yosua memberhentikan matahari, bagaimana Yeriko runtuh, bagaimana sungai Yordan terbelah jadi dua, bagaimana mana turun dari surga, begitu banyak menjadi satu story saja. Oleh sebab itu sampai hari ini, gereja kadang-kadang dikoyak dari dalam, kadang-kadang dari luar, kadang-kadang dari keluarga, kadang-kadang dari teman sendiri, kadang-kadang dari pemimpin, dari bawahan, kadang dari luar. Keluarga juga sama. Supaya pendeta dan gereja ini kuat latihan, bukan membunuhnya. Kenapa orang ini berontak? Kenapa orang ini memfitnah? Kenapa orang ini menipu? Kenapa orang ini? Kenapa?
Memang itu ada kesalahan kita, tetapi kita harus menghadapinya. Dan dengan cara Tuhan, saudara, supaya kita ada latihan yang bagus itu. Jangan sampai kita kalah di dalam pelatihan ini. Makanya masalah adalah pelatihan. Kita lihat terus yang poin ketiga. Melihat Tuhan, jangan melihat masalahnya. Lihat Tuhan, jangan melihat masalahnya. Petrus ketika jalan di atas air, dia dengar Tuhan dan dia lihat Tuhan. Imannya timbul. Dia jalan di atas air. Sementara dia jalan menuju ke Tuhan, dia merasakan tiupan angin. Dia takut dan tenggelam. Itu menggambarkan gereja yang sedang latihan. Yang berjalan kepada Tuhan, sedang di dalam pelayanan, lebih sungguh-sungguh. Kan seperti Petrus jalan kepada Tuhan, kan bukan arahnya salah, pasti arahnya benar. Persoalannya, jalannya benar, hati dan perasaannya kepada di sekeliling. Masalah, persoalan, gangguan. Aku ini, saudara, mulai. Sehingga saudara kita harus lihat Tuhan, jangan lihat masalahnya. Walaupun di tengah gereja sekalipun, di tengah ibadah sekalipun, belajar untuk melihat Tuhan, jangan melihat masalahnya. Supaya kita saling berbaik semuanya lah. Kalau kita melihat ini banyak sekali contoh-contoh, saudara. Ya, di dalam pelayanan saya kerap kali juga mengalami kesulitan. Ketika saya mengalami kesulitan, saya duduk diam, saya review, saya ulangi visi demi visi. Karena visinya banyak, saya ambil yang sedikit sama yang terakhir. Begitu ada goncangan, persoalan di gereja, saya ambil visi lagi. Saya renungkan. Contoh-contoh, sepertinya hari ini pandemi. Pandemi kok bahaya ya, setan mulai coba begitu di tengah pelayanan. Saya duduk diam. Oh, sebelum kejadian Tuhan kasih tahu bakal seperti ini. Kemudian ini. Terus ada juga satu orang ngomong akan terjadi goncangan ekonomi. Orang tiba-tiba mati. Terus Tuhan kasih ini lagi. Terus Tuhan kasih ini lagi. Tuhan kasih ini. Berarti Tuhan sudah tahu bahwa akan ada pandemi. Sehingga dia memberitahu, walaupun sebagai suatu vision yang tidak bisa tepat di dalam penjelasannya. Atau kita tangkap dengan 100% dengan pengertian. Agak sedikit-sedikit, pokoknya kita tahu ada goncangan. Dan kita di tengah perjalanan kita berpikir, Tuhan sudah tahu. Berarti dia juga ada solusinya. Sehingga kita tidak boleh lihat persoalan itu pandemi terus. Kita tetap menjauh dari pandemi. Kita mengikuti peraturan, kita dilatih sama Tuhan. Supaya hidup kita enggak bergerombol, jaga kebersihan. Kalau bersin, kalau sebagainya, cuci tangan dan sebagainya. Nah, itu dilatih. Namun saudara, kita harus melihat visi Tuhan itu kembali. Di tengah-tengah semangat kita, wah gawat. Wah persoalannya kok begini. Wah gedung gereja begini. Saya langsung melihat, lihat Tuhan. Tidak pernah gereja dan pelayanan berhenti karena satu persoalan. Justru persoalan dan masalah itu berhenti karena Tuhan. Tidak boleh masalah persoalan itu bisa membuat pekerjaan Tuhan berhenti. Justru Tuhan akan menghentikan mereka. Dengan cara apa saudara? Dengan cara kita akan melewati badai itu. Kalau badai itu tidak teduh, kita akan berjalan di atas badai itu. Kalau badai itu teduh, kita akan berjalan dengan perahu kita. Karena ada dua pandangan saat itu. Yaitu Yesus ada di dalam perahu, kemudian ada badai, Yesus meneduhkan. Perahu itu jalan. Tapi ini ada badai, Yesus di luar perahu. Tujuannya apa? Supaya kita berjalan di atas
badai. Jadi kalau ada pandemi, kita harus berjalan di atas masalah itu. Kalau pandeminya selesai, ya kita berjalan biasa. Selalu ada Tuhan di dalam hidup kita. Kalau Tuhan ada di luar, bukan berarti kita menjauhi atau dia menjauh. Bukan. Berarti Tuhan sedang melatih kita. Kalau Tuhan bersama di dalam diri kita, ada goncangan, Tuhan ingin apakah kita mengandalkan Tuhan atau tidak. Haleluya. Jadi kekristenan ini saudara, apa yang Tuhan lakukan itu punya makna yang dalam. Jangan cuma lihat mujizatnya, tetapi lihat proses, lihat semuanya dengan kacamata Tuhan yang luar biasa. Jadi lihat Tuhan, jangan lihat masalahnya. Itu penting sekali. Kita lihat Protestan dulu. Tokoh Protestan siapa namanya ya? Ya Martin Luther ya. Martin Luther. Dia mengalami gempuran. Waduh, pandangannya berat. Tapi setiap kali dia punya masalah, dia duduk di luar rumahnya, dia lihat langit. Dia lihat langit. Di kegelapan itu ada bintang-bintang. Maka dia timbul pikirannya. Ada begitu banyak bintang. Tidak ada tiang penyangganya. Tapi mereka tidak ada satupun yang jatuh berguguran. Karena firman-Nya yang menyangga. Kerap kali manusia, aku bisa begini harus ada tongkatnya. Aku begini harus ada kayunya. Tetapi kerap kali tidak ada apa-apa. Tuhan menyangga dengan firman-Nya. Ketika teman kita tidak bisa menopang kita, keluarga orang tua kita tidak mampu menolong kita, saudara, semua orang rasanya sudah tidak ada tiang penyangga, tetapi justru disitulah firman itu yang menyangganya. Sehingga saya tulis di dalam buku saya, malam akan berganti dengan pagi, kegelapan akan berganti dengan terang. Tapi di tengah kegelapan malam, bintang pun ada. Jadi di tengah kesulitan kita, masih ada begitu banyak hal yang indah. Tetapi malam juga akan berlalu, terang akan muncul. Persoalan kita akan selesai. Tetapi di tengah persoalan pun, ada berkat-berkat yang indah. Masalah adalah berkat mendidik karakter kita. Merenungkan bahwa kita butuh Tuhan. Buat rendah hati, mengevaluasi kesalahan. Perkataan kita yang selalu sombong. Perkataan kita yang selalu, aku masa enggak kenal, aku punya duit, punya kekuatan. Kata-kata itu juga menjatuhkan. Oleh karena itu saudara, kita lihat dulu di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai dengan 16. Saya bacakan. Tetapi Elia berkata kepadanya, yaitu janda Sarfat, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Firman Tuhan bukan kata-kata saya, bukan nubuatan saya. Firman Tuhan. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buri-buri itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ada limitnya. Ya. Ada masa berlakunya. Masalah itu ada masa berlakunya. Mujizat juga ada masa berlakunya. Kalau masalah itu di tengah masalah, hukum mujizat akan muncul. Kalau masalah itu sudah selesai, hukum mujizat hilang. Sebaliknya, hukum kasih masuk. Apakah kita bisa membantu orang yang pernah kesulitan seperti kita? Bukan hukum menikmati, saudara. Terus 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Elia itu perantara, pendeta itu perantara.
Kalau kita bicara itu harus firman Tuhan. Kalau kita menyampaikan nubuatan itu hanya penghiburan, bisa terjadi, bisa tidak. Tetapi saudara lihat bahwa kita pun, Elia yang hebat pun, dia cuma perantara. Jadi jangan merasa kita ini menjadi Tuhan-Tuhan, saudara. Dan jemaat juga mesti tahu, pendeta itu juga manusia. Perantara. Nah kalau saudara mau beli rumah, harus ada perantaranya. Hukum-hukumnya ditulis. Kalau langsung beli, uang muka hilang, nanti ditipu, nggak ada hukumnya. Perantara itu yang mengerti sifatnya ini. Kehati-hatian rumahnya, suratnya. Lah, pendeta itu bukanlah pemilik rumah, perantara. Dia lebih tahu tetap saudara andalkan Tuhan tapi melalui perantara itu. Nah di sini kita melihat bagaimana Elia itu mengalami kesulitan. Sehingga Tuhan berkata pergilah ke sungai Kerit, dia dipelihara. Tetapi kemudian kering. Dan Tuhan berkata pergilah ke Sarfat. Nanti aku suruh seorang janda untuk memelihara kamu. Wah, kalau pikiran saya ada janda merawat saya, pasti janda itu kaya. Itu pikiran saya. Tapi pikirannya orang lain, wah bisa aku kawinin. Ah, itu paling bahaya itu sudah. Itu pikirannya sudah melompat jauh. Itu pikiran pendeta yang cabul, saudara. Tapi kalau pikiran cuma ini pasti kaya, maklumlah manusia. Nah, Elia juga sama. Tetapi ketika dia lihat, dia tunggu-tunggu kok gak ada janda, ini kan masih kering. Ada seorang janda sama anaknya kecil, lagi cari kayu. Ah ini pasti kalau cari kayu, pasti ada masakan. Tapi ini janda kok kelihatannya miskin. Ah mungkin pura-pura. Dia coba, boleh aku minta, boleh aku minta. Janda itu ngomong, demi Tuhan yang hidup. Kaget dia saudara. Aku hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Akan kubuat ini, aku makan hari ini dengan anakku, besok mati. Jadi saudara besok nggak makan. Elia terkejut. Kalau saya, waduh salah. Minggir aja deh. Tapi kalau pendeta cabul, salah. Tetapi sebenarnya sasaran kedua, plan B. Nah itu mungkin dikawinin. Tetapi Elia lain. Dia sudah dilatih Tuhan. Ketika dia bilang, demi Tuhan yang hidup, aku gak punya apa-apa. Jantungnya copot. Gawat, salah ini. Salah aku. Tapi dia gak melihat bingung begini, saudara. Tapi dia tetap punya iman. Salah. Berarti Tuhan mau pakai aku untuk melakukan mujizat untuk janda ini. Sehingga janda ini bukan memelihara aku dari kelebihannya. Tetapi sebenarnya janda ini memelihara aku karena Tuhan melihat saya itu. Melihat Elia. Haleluya. Kalau tidak ada Elia, janda ini tidak mungkin dapat mujizat. Tuhan ingin memelihara Elia. Melalui seorang yang miskin bernama janda ini. Jadi Tuhan sekali menolong pendetanya. Dia juga pasti menolong jemaatnya. Paham saudara? Gak mungkin pendetanya ditolong, jemaat ditelantarkan. Ya aku mau tolong pendeta ini. Tolonglah jemaatnya dulu. Nah jemaatnya gak punya duit, susah. Makan gak ada. Nah akhirnya Tuhan berkati, masuk di sini juga. Tetapi zaman sekarang gak terbalik saudara. Sekarang pendeta ngasih makan jemaat ini. Soalnya sekarang jemaat pendetanya banyak uang. Dulu di zamannya Petrus berkata, emas perak aku gak punya. Demi Tuhan yang hidup berjalanlah, mujizat terjadi. Sekarang pendeta-pendeta emas peraknya banyak. Demi Tuhan yang hidup, gak berani terusin. Berjalanlah, saudara. Lu kata berjalan gimana? Belikan sepatu, belikan kursi roda, bukan sepatu roda, kursi roda. Mujizatmu sembuh, jalan sembuh, gak bisa, belum waktunya. Loh, buang aja emas sedikit, belikan kursi roda. Itu juga mujizat. Mujizat itu, saudara, bukan hanya sesuatu seperti itu. Tuhan pakai kita. Ini masalah. Akhirnya apa yang terjadi? Janda itu minyaknya nggak habis. Ya, tepungnya nggak habis. Sampai ada masa berlakunya. Kasih Tuhan itu tidak ada masa berlakunya. Tapi mujizat itu ada. Ketika seseorang diberkati, jangan merasa terus itu hujan terus. Pasti ada musim keringnya.
Tetapi dia mesti tahu kapan dia menyimpan dan membuatnya, merubahnya. Jangan Tuhan diberkati, tahun depan diberkati, 10 tahun diberkati, setiap tahun diberkati, setiap tahun diberkati, setiap tahun diberkati, 30 tahun, setiap tahun diberkati baru terus. Akhirnya setiap tahun punya rumah baru terus, setiap tahun punya mobil baru terus, setiap tahun punya istri baru terus. Salah saudara. Setiap tahun punya anak baru terus, nggak bisa. Ada masanya. Harus ada masanya. Contohnya Yusuf ketika dia diberkati. Dia lihat visi Tuhan. 7 tahun diberkati, 7 tahun akan kekeringan. Dia tidak lihat masalah kekeringan, tapi dia lihat visinya. Di tengah kekeringan, Yusuf tetap nggak panen. Tetapi yang disimpan itu menjadi berkat berlimpah-limpah. Hari ini di tengah kesulitan kita ada duit ini. Tetapi nanti di tengah kesulitan yang paling parah, ini bisa berlimpah-limpah kalau kita ada hikmahnya. Sehingga saya katakan hari ini waktunya menabur. Hari ini mendekatlah diri kepada Tuhan. Hari ini rubah karaktermu, pemikiranmu. Jangan negatif. Belajar hari ini, saudara duduk diam. Persiapkan imanmu, kekuatanmu. Ketika ini nanti masa dibuka, punyalah visi yang jelas. Lakukan yang baik. Sehingga saya katakan kepada jemaat, seperti sekarang ini, jangan duduk diam, tunggu pekerjaan. Atau dipanggil kerja. Tapi berbuatlah sesuatu. Mungkin tepung itu sedikit, minyak itu sedikit. Ya bikinlah online, lumpia, kroket, saudara. Laku 20, wah Pak cukup makan cuma 1 kroket untungnya. Tetapi saudara bisa melihat, lambat laun itu pekerjaan sampingan. Bisa-bisa jadi pabrik kroket. Bisa ini seperti ini, pabrik roti, nggak perlu belanja tepung, nggak perlu belanja minyak, luar biasa enggak? Tetapi begitu mulai banyak, nah jangan berharap mujizat terus. Kamu harus menjadi mujizat berkat bagi orang lain, jangan mengejar berkat. Ingat itu, ketika kita diberkati, jangan mengejar berkat terus. Kita harus menjadi berkat Bapak Ibu, ada masa berlakunya. Haleluya. Yang terakhir, poin keempat, Tuhan peduli dan mengerti, ada lagunya. Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Iya Tuhan, kita ngerti enggak? Enggak ngerti-ngerti. Makanya dikasih firman ini saudara. Contohnya apa? Kita kembali lagi dulu Markus pasal 6 ayat 48. Tuhan yang menyuruh mereka untuk menyeberang dulu dengan perahu. Ketika Tuhan melihat betapa payahnya mereka, maka Tuhan berjalan kepada mereka. Dan kemudian terjadilah Petrus berjalan di atas air. Dan tenggelam dan sebagainya. Tetapi yang poin keempat, ketika Tuhan melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ini ada 2 bagian yang bagus. Jadi Tuhan yang suruh, Tuhan berdoa, Tuhan melihat mereka. Luar biasa enggak? Hari ini Tuhan ada di surga, Tuhan mendoakan kita, tapi Tuhan juga melihat kita, betapa payahnya hidup kita. Tuhan itu peduli, Tuhan itu mengerti. Tidak pernah 1 detik pun dia terlelap. Tapi yang membuat pemisah kita dengan Tuhan adalah dosa, kejahatan. Kerap kali orang tidak melihat Tuhan. Saya tidak lihat masalah Pak, tapi saya tidak lihat Tuhan. Yang dilihat apa? Dunia malam. Perempuan-perempuan nakal. Yang dilihat adalah dosa. Malam-malam buka yang porno. Mulai, saudara, lihat Tuhan. Tidak bisa tidak. Dan bukan hanya itu. Ketika Tuhan melihat betapa payahnya orang ini. Dia melihat betapa payahnya Fengki. Dia melihat betapa payahnya si A, si B. Dia lihat kita. Dia datangin kita. Tapi gak datang langsung begini. Halo si A. Aku Tuhanmu, aku lihat loh dari surga kamu payah. Aku berdoa. Kamu memang kusuruh pelayanan. Aku suruh.
Di tengah badai aku tahu ada badai. Tapi bukan berarti aku nggak tahu. Sekarang aku datang kepadamu. Bahwa aku sebenarnya nyuruh kamu, aku juga melihatnya. Dia tidak juga bicara seperti itu. Dia yang menyuruh kita. Dia tahu ada badai. Tapi dia datang kepada kita. Tapi dia tidak bicara. Bahwa aku datang khusus untuk kamu. Sebenarnya dia datang untuk kita. Tapi dia tidak katakan itu. Dia cuma berjalan seolah-olah hendak melewati kita. Hatinya ada pada kita. Tujuannya kepada kita. Tetapi seolah-olah dia hendak melewati yang namanya Fengki. Supaya Fengki berkata, Tuhan, singgahlah dalam hidupku. Tuhan, mampirlah dalam hidupku, dalam rumahku. Tuhan tujuannya ke saya, ke saudara. Tuhan tujuannya kepada kita. Hatinya ada pada kita. Tapi dia ingin melihat reaksi kita. Apakah saudara juga ketika dia menampakkan dirinya? Ketika firman itu datang. Apakah saudara punya respon? Tuhan, firman-Mu jangan berlalu. Tinggallah di dalam hatiku. Yakub mengejar hak sulungan. Sama seperti mengejar Tuhan. Dia kehilangan hubungan dengan papa mamanya. Yang dicintai dan mencintai dia. Dia takut dengan kakaknya Esau. Dia meninggalkan semua hartanya. Warisannya. Karena cuma menerima hak kesulungan. Dia mencari sesuatu yang tidak kelihatan. Tetapi yang isinya firman dan visi Tuhan. Dia meninggalkan sesuatu berkat yang kelihatan. Dia jalan terus. Dia pegang visi yang tidak kelihatan, firman itu. Dia meninggalkan yang kelihatan. Berkat dari papanya. Allah memberkati Ishak. Dia tidur sendirian. Di Luz. Beralaskan batu. Malam dia bermimpi. Ada tangga. Di mana dia tidur. Sampai ke surga. Dan malaikat naik turun. Sehingga ketika dia bangun. Dia berkata. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Tidak lain dari rumah Allah. Dan jikalau Allah memberkati aku akan kembali membangun rumah di tempat ini untuk Engkau Tuhan. Dan memberikan untuk kehidupannya. Saudara dikasihi Tuhan. Bukan sebuah gereja yang indah. Bukan sebuah tempat yang megah. Yang bernama Luz bisa menjadi Betel. Ketika seseorang membawa firman Allah. Ketika seseorang berjalan dengan visi Tuhan. Kehilangan yang nyata. Menemukan yang tidak kelihatan. Maka di tempat mereka berada. Bukan sebuah tempat tidur yang mahal yang pernah kita tempati. Bukan sebuah AC yang bisa meneduhkan hati kita. Tapi kita kerap kali di tempat yang keresah. Tidur sakit semua. Tetapi tempat itu dahsyat. Tidak lain dari rumah Allah. Hidupmu. Kemanapun kau berjalan. Kemanapun kau berhenti. Disitulah Allah ada bersama dengan kita. Jangan pernah takut. Tuhan memang menyuruh kita buka gereja. Tuhan tahu ada badai. Tuhan datang kepada kita. Hatinya ada pada kita. Tapi dia tidak langsung ketemu. Saya tolong kamu. Tidak. Dia jalan seolah-olah melewati. Dia ingin tahu respon kita hari ini.